Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya Bun terkait masalah pada anak yang mengalami gangguan sistem sensorinya ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang aktivitas atau berbagai macam tahapan tumbuh kembang anak gitu ya berdasarkan piramida belajar. Nah, untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas terkait masalah apa saja yang terjadi pada anak-anak dengan gangguan pada sistem sensorinya. Oke. Selanjutnya, nah, komponen penting dalam kehidupan kita itu kan kalau secara sudut pandang dari okupasi terapi itu ada 3 area ya Bun yang kita pandang sebetulnya ya. Yang pertama kemandirian atau activities daily living, ADL gitu ya, ADL. Terus yang kedua adalah produktivitas. Jadi kalau produktivitas ini terkait dengan peran kita sebagai apa dan kita bisa melakukan dengan baik atau tidak selama menjalankan perannya. Dan juga leisure time, yaitu aktivitas dalam manajemen waktu kita. Jadi kita punya waktu yang kita miliki ini, kita bisa memanage dengan baik. Nah, itu sangat efektif ya ketika kita mampu atau kita baik pada sistem sensori kita ya. Kalau anak-anak ini mulai bisa dibiasakan waktunya belajar, waktunya mengaji, waktunya bermain, waktunya sekolah, waktunya menjalankan hobinya atau bermain bersama teman-temannya. Nah, dia kalau bisa mengatur waktunya, nanti dia akan lebih efektif ya, lebih produktif juga. Nah, itu dilihat dari sudut pandang okupasi terapi ya. Nah, kalau dalam hal ini saya sebutkan beberapa aja ya, yaitu 4 ya. Yang pertama kemandirian, yang kedua produktivitas, yang ketiga sosialisasi, dan kemampuan anak untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah penting bagi kehidupan seorang anak dan akan berlanjut pada kehidupan yang akan datang begitu ya. Nah, definisi gangguan dari sistem sensori itu apa sih ya? Nah, mungkin Bunda sudah pernah ikut kelas sensor integrasi juga ya. Nah, nanti ini kita tinggal mengulang, memantapkan lagi ya terkait dengan pelajaran anak yang mempunyai masalah atau gangguan pada sistem sensorinya, karena hampir seluruh anak dengan kondisi khusus ya, kemarin yang sudah kita bicarakan kemarin di awal gitu ya, 80% dari anak-anak dengan kondisi khusus itu mengalami gangguan pada sistem sensorinya gitu ya, termasuk juga ADHD atau hiperaktif, autis, Down syndrome, terus gangguan belajar, learning disability, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gangguan sensori itu sebetulnya apa sih ya gitu ya. Nah, gangguan sistem sensori itu atau dikenal dengan istilah SPD, Sensory Processing Disorder, adalah salah satu kondisi di mana otak anak kesulitan memproses dan merespon informasi dari panca indera kita atau dari lingkungan ya. Jadi di sekitar kita, lingkungan itu bukan berarti yang alam dan itu bukan ya, tetapi apa saja yang di sekitar kita adalah disebut dengan lingkungan kita. Sehingga ketika kita mendengar, kita melihat, kita mencium bau atau kita merasakan dari indera pengecap kita atau kita merasakan dari kulit kita, nah itu adalah input sensori. Dan bagaimana cara kita merespon ya, kemarin sudah kita bahas terkait dengan sensori perkembangan sensori integrasi gitu ya di materi sebelumnya. Nah, kalau anak ya tidak bisa memproses input sensori dengan baik, artinya anak tidak bisa merespon dengan baik pula ya. Akibatnya apa? Anak bisa menjadi terlalu sensitif ya, atau over responsif ya. Jadi terlalu over responnya gitu ya, atau kurang sensitif
under responsif atau mencari sensasi yang berlebihan, sensory seeking namanya ya istilahnya ya, terhadap suatu rangsangan tertentu gitu ya. Nah, ini adalah akibat dari SPD, sensory processing disorder gitu. Nah, di sini ada berbagai macam dampak ya terkait dengan gangguan sensorinya. Nah, di sebelah kiri ya, itu yang sebelah kiri ini ada kolom sistem sensori. Nah, sistem sensori kemarin sudah kita bahas ya Bun. Ada sekitar 8 sistem sensori, tidak hanya 5. Kalau yang kita kenalkan biasanya ada 5 ya Bun. Ada indera, panca indera itu ya. Nah, ditambah kalau dalam kita belajar terkait dengan sensori integrasi, kita tambah 3, yaitu vestibular, proprioseptif, dan taktilnya. Dan interoceptifnya maksudnya, mohon maaf. Ya, kalau taktil kan sudah ikut di panca inderanya ya. Yang pertama, sentuhan atau kulit kita, atau istilah sensor integrasinya taktil gitu ya. Nah, sistem taktil kita itu fungsinya untuk apa? Untuk mengenali berbagai tekstur, suhu, tekanan. Nah, anak belajar tentang dunianya itu melalui sentuhan ya, yang didapat dari kulit kita. Nah, kalau sensori taktil ini bermasalah, biasanya anak akan menolak atau tidak suka disentuh ya. Dia akan takut kotor dan suka menyentuh semua benda disentuh gitu ya. Nah, itu dia mencari sensasi atau sensory seeking ya. Jadi dari apa yang tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan cara memproses input sensor yang masuk ya, itu semua mengalami masalah ya. Jadi tidak melulu anak itu sensitif, tidak melulu anak-anak itu hipersensitif atau selalu mencari rangsangan. Dari ketiganya itu bermasalah semua ya. Yang benar gimana? Yang benar normal gitu ya. Terus selanjutnya itu tadi dari taktilnya ya. Kalau anak nggak suka atau bermasalah di sensori taktilnya, juga termasuk ketika dipotong kukunya nggak mau, dipotong rambutnya juga kesulitan gitu ya, atau tantrum, dan memakai baju yang ada labelnya atau ada tagnya di belakang leher itu dia nggak suka gitu ya, pengen ganti dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sensori taktilnya ya. Terus bagaimana dengan vestibularnya ya? Vestibular ini salah satu sensori hidden sense ya, sensori yang tidak tampak, yang mengatur keseimbangan saat kita beraktivitas, mengatur kestabilan tubuh kita ya, posisi kepala dan gerakan kita. Nah, ini sangat urgen ya Bun, sangat urgen untuk melakukan aktivitas keseharian ya, sangat mendasar, penting. Kalau anak mengalami gangguan pada sistem vestibularnya, biasanya anak takut ketinggian, dia tidak mau naik tangga, tidak mau bermain ayunan ya, atau bahkan dia kalau naik ayunan ekstrim banget juga ada. Jadi tadi kembali lagi pada tipe-tipe anak itu merespon input sensori yang masuk gitu ya, apakah normal atau tidak begitu. Selanjutnya dari segi proprioseptifnya. Proprioseptif ini terkait dengan kesadaran posisi tubuh kita ya. Nah, kita bisa merasakan tubuh kita berada di mana gitu ya, di atas, di bawah, di samping, ataupun sedang posisi apapun ya, itu kita paham dengan kondisi tubuh kita, serta kita bisa merasakan apakah otot-otot kita itu berkontraksi atau tidak. Nah, itu adalah fungsi dari sensori proprioseptif. Apabila sensori ini bermasalah ya, biasanya anak itu suka nabrak. Nah, nggak paham, nggak bisa memperkirakan ya. Terus dia juga suka gigit-gigit pensil, gigit-gigit atau ngemut jempolnya ya,
ketika main terlalu kasar begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada gangguan pada sistem sensori proprioseptifnya ya. Terus dari segi sensori visualnya atau penglihatannya, biasanya anak ini sulit untuk membedakan warna, membedakan bentuk ya. Jadi apa yang dia lihat itu tidak bisa dia proses, tidak bisa dia pikirkan di otaknya ya. Dia tidak bisa memperkirakan jarak juga ya, terlalu dekat atau terlalu jauh gitu ya. Dan biasanya kalau ada anak yang mengalami gangguan pada sistem visualnya, dia sangat sensitif ya terhadap cahaya, nggak suka di tempat yang sangat terang ya. Dan dia juga cepat lelah ketika aktivitas membaca ataupun menggambar, capek gitu ya, dia mudah capek. Terus dari segi auditorinya atau pendengarannya, anak itu sangat sensitif ya, karena auditori ini fungsinya untuk mengenali atau menyaring suara yang masuk untuk diproses dan ditanggapi. Tetapi untuk anak-anak dengan gangguan pada sistem sensorinya, dia terlalu sensitif ya, atau dia tidak suka dengan suara yang keras sehingga dia sulit untuk fokus begitu ya. Ada juga yang si anak ini ketika dipanggil oleh orang tuanya ataupun siapapun yang memanggil, dia tidak mau menengok, tetapi kalau mendengar suara bunyi HP ya, entah itu cuma titit titit, itu pun cepat meresponnya dan bahkan mencarinya bunyi HP di mana. Nah, itu sangat sensitif terhadap suara-suara tertentu gitu ya. Nah, ini bagian dari masalah ya pada sistem sensorinya. Jadi kepekaannya itu terhadap benda suara-suara tertentu aja gitu ya, tidak menyeluruh gitu ya. Dan respon yang dimunculkan pun juga akan berbeda gitu ya Bun. Nah, setelah auditori, olfaktori sekarang ya. Untuk indera penciumnya. Indera penciumnya biasanya anak ini suka mencium ya, suka mencium bau atau dia sangat terganggu dengan bau-bau tertentu ya. Bahkan tidak sadar dengan bau yang sangat menyengat. Maka ada kasus-kasus di mana anak ini memainkan kotorannya sendiri gitu ya, dirata-ratakan, dibuat mainan ya. Dia nggak sensitif ya, tidak merasakan bau yang sangat menyengat ya, tidak bisa mencium ya, seperti itu. Atau ada juga yang dia itu sangat sangat sensitif ya, semua benda dia cium ya, kalau dia nggak suka ya dia buang gitu ya. Nah, selanjutnya sensori gustatori atau lidah kita ya. Lidah kita kan fungsinya untuk mengenali rasa ya. Nah, biasanya kalau ada gangguan pada sistem gustatorinya, anak suka pilih-pilih makanan yang tekstur tertentu ditolak ya. Mungkin ada anak yang hanya suka makan tekstur yang lembek aja, ada juga anak yang tidak mau tekstur yang lembek tapi maunya yang kriuk-kriuk, yang crispy-crispy. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Tapi kembali lagi dia ada masalah pada sistem sensorinya. Selanjutnya di introseptif atau indera dari dalam dirinya ya. Dia mampu mengenali sinyal-sinyal yang keluar dari tubuhnya ya, berupa rasa lapar, haus, pengen pipis, emosi. Nah, itu adalah sinyal atau stimulus yang datang dari dalam tubuh kita. Namanya introseptif. Ya, bagi anak-anak yang masih sulit ya untuk memanage atau belum muncul ya sensori interoceptifnya, maka dia tidak merasakan lapar, dia tidak merasakan capek ya, dia sulit menyadari emosinya, jadi terlalu datar gitu ya, karena nggak mengenali tubuhnya, atau bahkan ketika pipis keras itu nggak kerasa, seolah-olah dia cuman pipis begitu saja, keluar begitu saja gitu ya, tanpa ada rasa ya untuk pipis dan BAB dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari
masalah-masalah ya yang ada pada anak dengan gangguan sistem pada sensorinya ya. Ini meliputi berbagai macam diagnosis ya Bun, mulai dari autis, hiperaktif dan lain sebagainya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Itu ya. Nah, ciri-ciri umum ya anak-anak yang mengalami gangguan pada sistem sensorinya. Yang pertama, dia over responsif atau terlalu sensitif terhadap benda-benda ya, terhadap apapun ya, terhadap stimulus ya yang masuk. Nah, anak merasakan rangsangan secara berlebihan dibanding anak yang lain. Jadi dia cara merespon stimulus itu terlalu berlebihan, jadi over responsif ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya mudah terkejut oleh suara, sentuhan atau cahaya terang. Tadi sudah saya spilkan sedikit ya terkait dengan over responsif ya. Disentuh aja seperti dicubit atau dipukul. Nah, itu adalah sensitivitas atau over responsif ya yang terjadi pada anak. Terus dia juga tidak mau memakai baju yang ada labelnya atau teksturnya terlalu kasar. Nah, karena gatal gitu ya. Terus dia juga menolak diberikan aktivitas yang kotor-kotor seperti pasir, cat ataupun tanah, dia nggak suka ya. Dia juga menolak dipeluk atau disentuh sama orang, nggak suka dia dipeluk, nggak suka disentuh juga nggak suka. Maka terjadi menarik diri gitu ya. Dia ada masalah juga tentu pada proses sosialisasinya karena dia nggak suka bergaul dengan temannya, takut gitu ya. Dan dia mudah menangis atau panik di tempat yang ramai ya karena kebanyakan rangsangan, sehingga dia mengalami overload ya dalam menerima rangsangan dan dia tidak bisa memprosesnya. Otak sulit untuk memproses stimulus yang masuk secara berbarengan, dia sangat sulit ya. Sehingga yang terjadi apa? Dia mudah tantrum, menghindar atau kabur dan takut, padahal yang tampak biasa-biasa aja bagi kita, tetapi bagi anak-anak dengan over responsif atau dia terlalu sensitif ya, dia menanggapinya terlalu berlebihan. Nah, ini juga merupakan gangguan gitu ya Bun. Ciri yang kedua adalah anak kurang sensitif. Nah, ini kebalikannya dari yang sangat sensitif tadi. Kalau ini yang kedua ini kurang sensitif atau under responsif. Jadi ambang pekanya itu rendah. Jadi dia nggak peka-peka ya. Anak tidak cukup merespon terhadap rangsangan sensori ya. Biasanya anak yang seperti ini dia kalau jatuh kayak gitu nggak merasakan sakit ya, luka pun juga nggak nangis gitu ya, karena nggak normal gitu ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Dia tampak tidak sadar jika dipanggil atau disentuh gitu ya. Nah, jadi dia sulit ya Bun, sulit untuk aware ya terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Dia tidak merespon suara yang keras. Kalau yang tadi yang over responsif tadi, begitu mendengar suara yang keras dia sangat ketakutan ya, atau bahkan kabur. Nah, untuk anak-anak yang tipenya under responsif atau dia kurang sensitif, dia suara keras pun merasa nggak ada masalah bagi dia, atau ya nggak ada respon lah ya gitu ya. Tidak menyadari kalau bajunya basah, tangannya kotor, atau sedang terluka, dia nggak sadar, nggak aware gitu ya, nggak bisa merasakan ya. Padahal kalau untuk anak-anak normal lainnya udah pada nangis gitu ya, jatuh ataupun terluka ataupun kena benda tajam, mungkin mereka nangis sampai nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tetapi untuk anak-anak yang kurang sensitif ya, yang dia under responsif, dia nggak merasa jadi just fine gitu ya, nggak ada rasa gitu ya, nggak ada rasa sakit ya. Nah, ini juga bermasalah. Kalau itu berbahaya gimana kalau dia nggak bisa merasakan, padahal itu harusnya sudah mendapatkan pertolongan ya. Kalau dia nggak merasakan ya akhirnya mungkin bisa jadi lebih fatal lagi gitu ya akibatnya.
Selanjutnya geraknya lambat, tanpa lemas atau kurang bersemangat ya. Jadi karena kurang sensitif ya, sehingga dia geraknya terkadang nih ya dijumpai tidak cepat begitu ya. Sering tampak melamun, kurang peka ya terhadap lingkungan gitu ya. Jadi melamunnya banyak gitu ya. Kalau anak-anak yang kebanyakan lihat HP kan kadang dia melirik ya Bun, suka kalau pas lagi kosong dia melirik ke ke arah atas gitu ya dengan matanya. Nah, itu juga bagian dari gangguan ya vestibularnya. Anak seperti ini sering dikira cuek atau tidak fokus, padahal otaknya tidak cukup menangkap input sensori yang masuk gitu ya. Ya, ini terkait dengan kemampuan otaknya. Jadi bukan dia memang sengaja gitu ya, tetapi karena otaknya tidak bisa memproses input sensori yang masuk gitu ya. Nah, selanjutnya yang tipe yang ketiga adalah anak dengan sensory seeking ya. Dia mencari sensasi ya. Anak terus-menerus mencari stimulasi agar merasa cukup. Jadi dia mencari Bun, kayak hiperaktif ya, mungkin hampir-hampir sama kayak hiperaktif. Kalau hiperaktif kan memang dia sulit untuk mengontrol dirinya gitu ya. Tetapi kalau untuk anak-anak yang memang tipenya itu sensory seeking gitu ya, dia nggak mau diem karena pencari sensasi, dia butuh sensasi itu supaya tenang ya. Ciri-cirinya tidak bisa diam ya, selalu lompat, lari, manjat, suka menabrak atau memukul teman tanpa sengaja ya, karena dia terburu-buru kadang gitu ya, terburu-buru, namanya dia mencari sensasi. Sebetulnya untuk ketenangan dalam dirinya sendiri sih ya, dia nyamannya kalau bergerak gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga nggak normal juga gitu ya. Harusnya bisa menempatkan di mana dia berada. Kalau di sekolah ya jangan banyak bergerak, dia mendengarkan, jangan sampai mengganggu gurunya, itu yang normal gitu ya. Tetapi kalau anak-anak dengan sensory seeking ini karena memang nyamannya itu bergerak gitu ya, bergerak dan nggak bertujuan, maka harus dibantu dia ya. Suka menggigit benda seperti baju, pensil, tangan ya, hampir semua digigit. Di pengalaman ya, pengalaman orang tua yang pernah ikut kelas, itu anaknya seperti ini Pun, sensory seeking gitu ya. Jadi dia suka menggigit apa saja, termasuk kayu-kayu, kursi-kursi, itu digigitin sampai sampai habis gitu ya. Bukan maksudnya sampai nggak berbentuk lagi gitu ya, karena apa, digigit terus gitu ya. Bahkan ada yang kuku-kuku jari-jarinya ini digigit juga ya, sehingga dia merasa sakit tapi nggak merasa sakit ya. Selanjutnya selalu ingin menyentuh segala sesuatu. Nah, semuanya disentuh. Mungkin pernah juga dia dijumpai ya Bun, anak ini diajak bertamu ke rumahnya orang, semuanya disentuh gitu ya. Ini namanya sensory seeking ya. Nah, biasanya untuk anak-anak yang model seperti ini tuh aktif sekali ya, dan sering disalahartikan menjadi hiperaktif ya, ya karena memang sangat aktif ya. Padahal ia mencari sensasi tubuh agar bisa merasa tenang dan fokus gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa sedikit dibedakan ya, karena tipe-tipe anak dengan registrasi sensor itu berbagai macam ya. Pada dasarnya semuanya bermasalah gitu ya. Tetap kita harus memberikan pertolongan kepadanya supaya dia bisa memanajemen lagi input sensori yang masuk, sehingga bisa merespon dengan benar begitu ya. Nah, ini ciri-ciri tambahan ya yang sering muncul di aktivitas sehari-hari. Yang sebelah kiri ini adalah area aktivitas ya, karena terapis okupasional gitu ya, terapi okupasi itu kan memang latihannya atau fokus latihannya itu kan melatih, atau tujuannya itu melatih aktivitas fungsional gitu ya, seperti makan, berpakaian, bermain, belajar, bersosialisasi, dan kemandirian gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari terapi okupasi, sehingga anak bisa lebih produktif dalam menjalani kehidupan dia gitu ya. Nah, terkadang anak nggak bisa menjalankan peran dia karena terhambat oleh gangguan pada sistem sensorinya gitu ya. Pada aktivitas makan contohnya,
kalau anak-anak ini mengalami gangguan pada sistem sensorinya ya, tentu dia jadi pilih-pilih makanan ya, yang harusnya gizi dia dapatkan, entah itu dari sayur, mayur, atau lauk pauk. Nah, karena anak ini mengalami gangguan pada sistem sensorinya sehingga dia nggak mau makan sayur, nggak mau makan lauk pauk yang lain ya, pengennya yang lembek-lembek aja, atau pengen yang crispy-crispy, yang kriuk-kriuk aja, entah itu kentucky, entah itu keripik dan lain sebagainya, sehingga gizi itu nggak bisa dia dapatkan secara natural begitu ya. Dan dia juga tidak suka tekstur tertentu. Nah, ini menghambat ya untuk anak bisa mendapatkan nutrisi yang baik ya. Gitu. Selanjutnya, aktivitas berpakaian contohnya. Nah, anak ini tidak mau pakai baju tertentu gitu ya. Terutama yang kasar-kasar, yang teksturnya kasar gitu ya, dan yang dia suka biasanya kaos oblong ya. Dia suka karena lebih nyaman bagi dia gitu. Dalam hal bermain contohnya, anak yang gangguan sensori, dia menghindari permainan sensori seperti pasir, lumpur, dan justru bermain kasar. Bermain kasar itu biasanya, ini juga tergantung tipe-tipe cara anak merespon ya Bun. Ini hanya sekedar contoh tambahan aja. Mungkin bagi anak-anak yang dia hiperaktif atau dia sensory seeking gitu ya, dia sangat geroboh, sangat ceroboh gitu ya, cara mainnya kasar gitu. Nah, sehingga membuat mainannya itu cepet rusak gitu ya. Nah, selanjutnya belajar. Nah, dia tentu sulit ya untuk bisa fokus, bisa mencerna apa yang dia pelajari, termasuk juga mungkin di tahap awal itu mengenal huruf, mengenal angka, mengenal bentuk, mengenal warna. Dia tentu akan sangat sulit ya. Karena apa? Karena dia susah untuk fokus, susah untuk duduk tenang, mudah terdistraksi dengan suara-suara atau dengan gerakan yang ada di sekitarnya, sehingga nggak bisa ilmu itu masuk ke dalam pikirannya, nggak bisa. Maka harus diselesaikan dulu masalah utamanya, akar masalahnya diselesaikan dulu ya. Selanjutnya, sosialisasinya kurang ya. Jadi anak itu terlihat menarik diri atau terlalu kasar saat bermain dengan teman-temannya ya, dianggapnya anak nakal karena sering mendorong, sering menendang, sering mencubit, sering memukul, sering menggigit. Nah, hampir banyak stigma negatif ya yang muncul terhadap anak dengan gangguan sensori tersebut gitu ya. Nah, maka ini harus diberikan treatment ya, supaya perilaku-perilaku yang menyakiti temannya itu terkontrol. Begitu ya, Bun. Terus anak sulit tidur biasanya, ada gangguan tidur. Ini sudah biasanya include ya. Anak-anak yang mengalami gangguan sensori itu biasanya diasosiasikan dia sulit untuk atau ada gangguan tidurnya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang anak-anak mengalami gangguan sensori itu disebabkan karena screen time, Bun. Screen time yang berlebihan. Sehingga ketika sudah larut malam, anak masih mantengin apa istilahnya, melihat HP ataupun melihat yang lain, screen time yang lain termasuk juga TV gitu ya. Ini menyebabkan sistem sensorinya terganggu, sehingga dia juga ada gangguan pada pola tidurnya ya, yang menjadi penyebab banyak anak sekarang, di kondisi sekarang, di zaman sekarang mengalami gangguan tumbuh kembang itu ya karena kebanyakan screen time ya. Maka ini peran orang tua ini harus dominan gitu ya, untuk mengelola bagaimana cara menggunakan screen time dengan bijak ya. Anak yang awalnya normal atau dia tahapannya sesuai dengan usia kronologisnya, sering dikasih screen time pun juga akan mengalami kemunduran, baik secara emosi maupun secara kognitifnya. Dia malas untuk berpikir, dia malas untuk beraktivitas ya, mager gitu ya Bun ya. Nah, maka harus dikelola, di manajemen dengan baik, dikasih timer, dikasih sesuatu yang menjadi batasan ya bagi anak ya.
mudah terbangun, jadi tidurnya nggak nyenyak. Nah, itu juga bagian dari sensory seeking. Oke. Nah, kesimpulannya dari sudut pandang okupasi terapi ya, bahwa gangguan sensori bukan soal oh anak ini nakal, oh anak ini manja, kan mungkin persepsinya seperti itu ya Bun. Soalnya saya sering juga ya Bun, apa namanya, di sini itu ada orang tua yang anaknya terapi gitu ya. Anak ini tidak bisa membuka jajanan gitu ya. Eh Kalau saya melihat itu dikarenakan ada kelemahan otot pada bagian jari-jarinya. Waktu dia nulis juga belum bisa, waktu dia membuka jajan dia juga belum bisa gitu ya. Nah, kata mbahnya, anak ini manja gitu ya. Sebetulnya dia bisa kok Bu, tapi dia malas aja atau dia manja aja gitu ya. Nah, saya sudah menjelaskan ini karena otot-ototnya belum kuat Ibu, sehingga harus dilatih dulu baru dia bisa. Nah, terkadang mispersepsi ini yang menyebabkan pola asuh dari orang tuanya itu salah gitu ya. Karena anak dianggapnya manja, dia dimarahin. Karena anak nggak mau bergerak, dia eh, dipukul atau dilakukan physical abuse yang lain, sehingga anak menjadi eh, terancam gitu ya. Dia memang tidak bisa, terkadang tidak bisa, memang kekuatan ototnya rendah atau kurang gitu ya, tetapi dianggapnya manja. Nah, jadi bukan seperti itu ya perspektifnya atau cara menerjemahkannya ya. Tetapi karena apa? Karena ada sisi-sisi otak yang dia mengalami kendala atau sulit ya untuk mencerna apa yang dia respon, yang akan dia respon, dan dampaknya juga termasuk apa namanya, kemampuan motoriknya ya. Jadi saling berkesinambungan. Kalau otaknya itu bisa mencerna, oh ini ada jajan, cara bukanya begini, tetapi ternyata otot-ototnya nggak adekuat gitu ya, otot-ototnya mengalami kelemahan sehingga harus dikuatkan dulu, bukan yang ditekankan itu bukan pada motivasinya, tetapi pada latihan, pada penguatan ototnya. Nah, itu perlu di garis tebal gitu ya bagi kita profesional dan orang tua ya. Jadi karena otaknya belum bisa memfilter atau menafsirkan atau memproses informasi sensori dengan baik, sehingga dia tidak mampu melakukan atau tidak melakukan karena tadi ya, bukan karena nakal, bukan karena manja gitu ya, manja gitu ya. Oke, selanjutnya, maka terapinya bagaimana? Terapinya ya terapi okupasi ya. Nah, ini terapi okupasi ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama sensor integrasi, yang kedua modifikasi lingkungan, dan pendidikan terhadap orang tua dan gurunya begitu ya. Nah, untuk sensor integrasi sendiri ini ada bahasan khusus ya. Intinya kalau sensor integrasi ini melatih otak anak agar bisa menafsirkan ya, menginterpretasikan input sensori yang masuk menjadi respon yang adaptif ya, respon yang sesuai dengan lingkungan ya, sesuai dengan permintaan dari lingkungan. Kalau dipanggil ya noleh, kalau di apa namanya, eh, kalau ada yang tidak tahu dia bertanya. Nah, jadi itu respon yang adaptif gitu ya. Selanjutnya juga modifikasi lingkungan ya, mengurangi rangsangan berlebihan, memberikan aktivitas sensori yang sesuai gitu ya. Terus pendidikan bagi orang tua dan guru agar dapat mengenali tanda-tanda overload dan membantu anak untuk lebih tenang gitu ya. Nah, ini perlu juga diketahui oleh orang tua supaya bisa lebih menenangkan kondisi anak ketika anak mengalami meltdown atau tantrum. Oke, mungkin begitu ya Bun terkait dengan penjelasan materi ketiga. Insya Allah nanti di selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan apa namanya,
aktivitas-aktivitasnya, atau termasuk juga cara mendeteksi apakah anak ini mengalami masalah atau tidak, nanti dari apa namanya, checklist yang saya akan berikan. Oke, begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan yang lain. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.